Salah satu keluhan gue soal HP ini ya, jadi gue tuh kurang suka banget HP ini tuh jadikan daily driver. Soalnya nggak enak banget, ini digenggamnya tuh nggak enak banget gitu. Apalagi kalau misalnya kita nggak pakai casing ya, ini nggak enak banget. Jadi mengotaknya tuh bikin gak nyaman gitu di tangan gue. Mungkin karena tangan gue juga nggak terlalu begitu gede kali ya. Dan ini tuh untuk lebarnya tuh lumayan cukup lebar, jadi gue kurang suka, nggak nyaman aja gitu kalau misalnya gue pakai HP ini lama-lama, nggak tahu kenapa ya. Ya ini tuh preferensi masing-masing, tapi ini pendapat gue, menurut gue ini kurang nyaman buat digunakan untuk daily driver. Nah, tapi untuk di harga 3 jutaan nih, untuk di harga 3 jutaan, HP ini tuh sangat menarik banget dan bahkan mungkin layak buat kalian beli ya. Kalian pertimbangkan buat beli tuh, ini tuh sangat cocok banget. Kenapa? Yang pertama, dia punya kamera 108 megapiksel. Kemudian chipsetnya juga udah kencang karena menggunakan MediaTek Helio G96. Kemudian layarnya nih yang cakep banget. Layarnya tuh sudah 120 Hz dengan panelnya tuh Super AMOLED ya. Super AMOLED udah bagus banget panelnya. Dan baterainya juga punya pengecasan dayanya tuh cepet banget karena udah turbo 67 watt. Jadi kalau misalnya kalian ngecasnya tuh ya nggak bakalan nunggu lama-lama. Tapi nih ya, di video kali ini seperti biasa, karena DM kalian tuh banyaknya tuh yang request soal kameranya. Jadi mari kita bahas full soal kameranya Redmi Note 11 Pro ini, oke? Karena kalau untuk review, kalian bisa nonton di channel teman-teman gua yang lain. Nah, langsung aja, mari kita bahas kameranya ya. Mari kita buktikan kesombongan kameranya Redmi Note 11 Pro. Dan kita bumper simple dulu. Let's go! Baik, untuk spek dari kamera Redmi Note 11 Pro ini tuh adalah kamera belakangnya tuh 108 megapiksel, kemudian 8 megapiksel ultra wide, 2 megapiksel makro, dan 2 megapiksel depth sensor. Kemudian untuk kamera depannya tuh beresolusi 16 megapiksel dengan bukaan lensa f2.4. Nah, sekarang mari kita lihat menu-menu kamera dari Redmi Note 11 Pro ini. Nah, pas kita buka langsung ada ya menu foto atau mode foto, video, pro, portrait, dan more. Nah, kita lihat dulu untuk yang mode fotonya. Ini bisa kita zoom untuk 2 kali zoom, kemudian bisa 6 kali, bisa 4 kali ya, 4 kali, 6 kali, 8 kali, sampai 10 kali zoom. Kemudian untuk mengakses ultra wide angle-nya tuh ada di paling kiri ya, ini ya, titik paling kiri ini untuk ultra wide. Ini 8 megapiksel. Kemudian ada juga untuk fitur portraitnya nih fitur portrait ini bokehnya itu bisa kita sesuaikan juga nih dari f1.0 sampai f16 ini bisa kita sesuaikan untuk bokehnya. Kemudian ada juga beautification-nya ataupun filternya juga bisa kita sesuaikan. Kemudian ada mode video ya. Mode video ini tuh bisa untuk lensa normal ataupun lensa ultra wide tuh. Oke. Dan ini bisa kita zoom sampai 6 kali, bisa zoom sampai 6 kali zoom untuk videonya. Dan untuk videonya tuh di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second ya, baik kamera belakang ataupun kamera depan. Dan pada pengaturan ini, pada pengaturan settingannya tuh ada menu makro nih. Oke. Makro juga bisa ya untuk videonya tuh di 720 pixel di 30 frame per second. Jadi makro tuh bukan cuma untuk foto doang, tapi bisa juga untuk video. Nah, kemudian kita juga bisa lihat untuk mode Pro-nya ya. Kita bisa atur white balance-nya, auto fokusnya, kemudian ada shutter speed-nya bisa kita atur. Kemudian ISO-nya juga bisa kita atur sampai 6400. Kita juga bisa atur exposure value. Kemudian lensanya juga bisa kita pilih untuk ultra wide ataupun lensa makro. Ini sudah cakep banget ya. Dan kita juga bisa menggunakan fitur RAW. Kemudian ada juga focus picking, cakep banget ya. Focus picking tuh jadi kalau misalnya kita fokusin suatu benda nanti misalnya berwarna hijau ataupun berwarna merah, berarti itu tandanya udah fokus, cakep banget. Kemudian ada juga exposure verification. Jadi kalau misalnya terlalu terang bisa kelihatan exposure verification-nya. Kemudian ada juga time brush. Nah, fokus picking juga cakep nih, kalau misalnya fokus nanti dia bakalan kelihatan. Sorry, gua harus ganti dulu ke lensa wide. Tuh, ini berarti udah fokus ya kalau merah kayak gini. Cakep ya. Untuk mode Pro-nya jarang banget. Dan di sini juga ada mode 108 megapikselnya. Kemudian kita bisa lihat untuk menu more-nya ini tuh banyak banget yang bisa kita pilih. Ada night mode, ada 108 megapiksel, ada short video. Jadi short video ini tuh cocok banget digunakan untuk ini ya, kita bikin video pendek terus langsung diupload ke Instagram Story ataupun Reels ataupun TikTok. Di sini kita bisa pilih ya
ada modenya nih, ada mode regular, ada slow fast ataupun super fast, jadi bisa cepat videonya. Kita bisa apa ya ini? Kita juga bisa menambahkan ini nih. Apa namanya? Musiknya menarik banget ya. Langsung kita ekspor dan langsung kita upload aja. Ini tuh durasinya tuh hanya 15 detik durasinya ya untuk short video. Kemudian ada juga panorama, kemudian ini ada dokumen untuk moto dokumen. Kemudian ini juga ada slow motion, ada time lapse dan ada long exposure. Dan sebentar di sana tuh ada ini ya, ada ambulan ya. Ini ada long exposure, jadi kita bisa pilih ada yang moving crowd. Jadi kalau misalnya ya kelihatan kayak apa ya, set gitu ya, apa ya sebutannya ya. Kalau misalnya kalian lagi ramai gitu di pasar tuh cocok banget nih moving crowd. Kemudian ada neon trails, ini cakep banget kalau misalnya di lalu lintas ya di jalan. Kemudian ada juga oil painting, ini cakep banget. Ada light painting juga, ada starry sky. Nah untuk kamera depannya nih seperti ini ya, kamera depannya standar aja, tapi ada fitur HDR juga bisa kita aktifkan. Kemudian untuk potretnya juga bisa kita pilih untuk ininya ya, untuk mode bokehnya bisa kita pilih mau segimana nih, mau f16 sampai f1.0. Untuk videonya juga ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Coba kita lihat sedikit ya untuk pengaturannya. Kita bisa menambahkan watermark harusnya ya. Ini sorry, kita harus ke kamera belakang dulu. Foto kamera belakang. Terus kita lihat ya, di sini ada untuk watermark juga udah ada. Kemudian kita bisa ngatur picture quality-nya juga. Tap to take a photo juga bisa ini nih. Banyaklah pengaturannya ya. Tapi kalau ini tuh bisa kalian ulik-ulik sendiri. Ada juga mode AI-nya juga. Ini ada juga ya. Ada juga Google Lens. Ini banyak banget lah fiturnya. Tapi yang jelas fitur-fitur utamanya udah gua sebutkan tadi, dan teman-teman silakan bisa nilai sendiri gimana kualitas foto dan video dari Redmi Note 11 Pro ini. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera belakangnya Redmi Note 11 Pro. Nih teman-teman bisa dilihat, ini adalah kamera belakangnya 1080 pixel di 30 frame per second. Coba kita tes untuk ini ya, fokusnya apakah cepat pindahnya atau wah cukup lumayan, tapi nggak begitu cepat banget ya. Kita lihatin lagi ya, fokusnya lagi pindah. Nah lumayan lah ya, nggak begitu cepat tapi nggak begitu lambat juga. Udah oke lah. Nah sekarang kita coba zoom, bisa zoom sampai berapa kali? Ini bisa zoom sampai 6 kali, ternyata 6 kali zoom. Oke, bisa dilihat ya. Nih kita mundurin lagi sampai normalnya. Apa nih normalnya itu di 1 ya. Nah 1 ini normal. Coba kita zoom lagi ya, ini di 6 kali. Nah ya beginilah hasil zoomnya ya. Ini tuh nggak bisa ya, ini kita nggak bisa dipindahin langsung ke ultra wide angle, nggak bisa. Jadi kita memang harus stop dulu baru kita bisa pindahin ke mode ultra wide angle nya. Ini seperti ini ya. Coba kita agak masuk ke dalam kafenya ini, bagaimana untuk kualitasnya. Oke, langsung menyesuaikan ya, ini udah oke banget nih. Tuh. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second nih. Ini kalau misalnya kita coba di kondisi ini, kondisinya tuh agak-agak gelap-gelap gimana gitu ya. Pak, 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 nih
bawah ya, gitu nih. Nah sekarang gue mau coba untuk tes di ultra wide angle-nya ya. Ini kan segini ya, ini gue nggak bakal berubah nih posisinya, oke? Nah segini untuk ultra wide angle-nya. Ini di 1080 pixel di 30 frame per second. Ya teman-teman bisa nilai sendiri gimana untuk kualitasnya. Ini gue sekarang lagi jalan. Cuma memang enak ya, kalau ada ultra wide tuh enak ya. Tapi balik lagi ya, ini ultra wide-nya tuh cuma 8 megapiksel nih. Beginilah untuk kualitasnya. Tapi kamera ada ultra wide itu jujur gue suka banget. Tinggal balik lagi ke kualitasnya aja gimana ya. Ini cakep sih. Coba kita untuk zoom ya. Apa bisa? Bisa ya di zoom sampai 2 kali zoom dari mode ultra wide, oke? Kita balikin lagi ke ultra wide-nya. Sip, segini. Kalau ultra wide bagaimana? Apakah bisa fokus? Coba kita cek lagi ya. Set. Agak lama emang ya. Coba lihat. Ya beginilah untuk ultra wide ya teman-teman ya. Harap dimaklum ya. Oke. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan Redmi Note 11 Pro. Ini di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second ya teman-teman ya. By the way, ini untuk viewing angle-nya tuh ini tuh nggak tahu kenapa nih agak sedikit ngezoom gitu ya. Jadi harus gini banget nih. Tuh, jadi tangan terus agak jauh gitu nih. Gitu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Ini kalau misalnya gua ajak jalan nih. Kedekatan ini ya, ini kayak kedekatan gitu ya, kurang jauh gitu ya. Ajak jalan kayak gini. Kelihatan apa HDR-nya bekerja? Nanti bisa nilai sendiri aja. Kadang-kadang ini tone warna kulitnya tuh jadi kayak ini ya. Kayak berubah nih. Kalau gini ya jadi berubah nih. Tadi sebentar. Coba teman-teman nilai sendiri aja ya. Gimana kualitas untuk kamera depannya? Redmi Note 11 Pro yang versi 4G. Kalau buat gua pribadi ya, kameranya ini tuh dibilang bagus banget enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Jadi buat gua pribadi ini tuh bagus, apalagi untuk di-share di sosial media. Kalau misalnya kalian perhatikan untuk video-video ataupun foto-foto yang tadi ya, perbedaan kamera auto dan kamera 108 megapikselnya juga ini enggak terlalu beda jauh. Cuma memang kadang-kadang nih untuk kamera normal ataupun kamera ultra wide angle tuh di berbagai kondisi tuh kadang-kadang tone warnanya tuh sangat amat berubah ya, sangat beda jauh. Nah itu yang bikin gua nggak suka. Terus kadang nih ya, kalau misalnya kita lagi foto gitu ya, previewnya tuh kelihatan jelek gitu. Tapi pas sudah kita jepret gitu ya, baru hasilnya tuh kelihatan bagus. Nah tapi balik lagi ya, menurut kalian apakah hasil fotonya tuh sesuai dengan selera kalian? Gua pengen tahu dan gua pengen baca pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana untuk kameranya Redmi Note 11 Pro ini. Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya follow TikTok gue juga dan Instagram gue di @rizwanzone. Karena gue juga sering live di TikTok dengan harga-harga ataupun harga-harga smartphone, maksudnya dengan harga smartphone ataupun harga aksesoris dengan harga yang murah. Oke, gue pamit dan bye.